Bandara Soekarno-Hatta, gerbang utama mobilitas udara Indonesia. Setiap hari menghubungkan manusia, barang, dan kepentingan negara. Namun ketika bencana melanda daerah Sumatera, bandara ini tidak hanya menjadi titik keberangkatan penumpang, tetapi berubah menjadi jalur penting distribusi bantuan kemanusiaan dari negara untuk masyarakat yang terdampak. Pasca bencana di Sumatera, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menerima perintah langsung dari Mabes Polri untuk mendukung pengiriman bantuan logistik ke wilayah terdampak. Jadi memang setelah ada kejadian bencana di Sumatera, kami langsung mendapat perintah dari Mabes Polri untuk membantu dan mempersiapkan pengiriman logistik yang akan ditujukan kepada 3 daerah bencana. Nah, pada saat itu di awal-awal pengiriman barang itu kami menerima cukup banyak, hampir 50 truk bantuan logistik yang berasal dari Polri sendiri, dari Polda-Polda jajaran, termasuk sumbangan dari anggota-anggota Polri, termasuk masyarakat-masyarakat yang berpartisipasi yang menitipkan bantuan itu kepada Polri untuk disalurkan dan distribusikan. Nah, kemudian setelah ada perintah itu, semua truk bergeser ke Bandara Soekarno-Hatta, dan setelah kami koordinasi dengan pihak maskapai, dan mereka syukur alhamdulillah membantu kita, mereka memprioritaskan untuk pengiriman dan pendistribusian bantuan-bantuan logistik untuk ke daerah bencana. Sehingga dengan dukungan itu, pengiriman bantuan melalui Polri itu termasuk dapat prioritas dari maskapai. Sehingga di awal Desember, mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 6 itu, kita sudah berhasil mengirimkan 8 penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke 3 daerah. Sehingga saya waktu itu berinisiatif bahwa yang bisa kita lakukan anggota Polres Bandara Soekarno-Hatta ini adalah membantu percepatan untuk membongkar bantuan-bantuan yang berasal dari truk-truk itu. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan, setiap hari itu ada sekitar 30 sampai 40 anggota Polri, khususnya Polres Bandara, yang membantu proses pembongkaran, mulai dari truk sampai masukkan ke kargo, karena tenaga mereka juga terbatas. Dan inilah yang menjadi bentuk kepedulian kita. Kami dari Polres Bandara mungkin tidak bisa langsung menjangkau masyarakat yang ada di daerah bencana. Kami dari sini memberikan tenaga, pikiran kami untuk membantu percepatan. Sehingga dengan semakin cepat barang-barang logistik ini bisa dibongkar, tentu akan semakin cepat bisa terkirim dan semakin cepat sampai daerah tujuan. Nah, kemudian dari proses pengiriman yang kemarin terakhir kita kirim dari tanggal 3 sampai tanggal kemarin pun masih ada, sampai tanggal 15 kemarin itu kita sudah berhasil mengirimkan 183 ton bantuan kemanusiaan, bantuan sosial untuk daerah 3 bencana di Sumatera. Atas dasar itu, Mabes Polri memerintahkan kami untuk mendirikan atau membangun media center di Polres Bandara Soekarno-Hatta ini, itu sebagai pusat untuk pendataan, penghitungan jumlah dan jenis bantuan-bantuan, dan tujuan kemana didistribusikan, dikirimkan. Sehingga dengan adanya media center ini, teman-teman wartawan ataupun Mabes Polri ataupun masyarakat bisa memonitor dan mengetahui bahwa barang yang ada dikirim melalui Polri ini sudah sampai di daerah tujuan, diterima tanggal berapa, lengkap dengan semua pencatatan-pencatatan. Jadi memang aturan dalam dunia penerbangan itu mungkin ada hal-hal yang harus dipatuhi, seperti jam operasional bandara. Pada saat itu ada kendala di Banda Aceh, di Lok Sumawe sama Padang. Itu memiliki keterbatasan jam operasional. Sehingga kami pada saat itu berinisiatif menghubungi Kepala Otoritas Bandara di Cengkareng dan juga Kepala Otoritas Bandara di daerah tujuan. Sehingga dengan dukungan ini, yang awalnya mungkin tidak bisa melebihi batas jam malam, nah, atas komunikasi ini mereka juga memberikan dukungan support, memberikan pengoperasional pesawat di bandara itu malam hari. Jadi dukungan dari teman-teman otoritas bandara, kemudian dukungan dari maskapai yang membantu percepatan untuk izin terbang, izin mendarat di tujuan itu begitu luar biasa, sehingga
dalam waktu 4 hari ini kita bisa optimal dan maksimal dalam mendistribusikan bantuan. Distribusi bantuan melalui jalur udara memiliki tantangan tersendiri. Keterbatasan jam operasional bandara tujuan hingga aturan penerbangan yang harus dipatuhi menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Agar bantuan tidak tertahan, disinilah koordinasi dengan otoritas bandara menjadi penentu kelancaran pengiriman. Sinergitas kita, ya kami dari komunitas Bandara Soekarno-Hatta, kalau kita sering nyebutnya jadi kombata gitu ya, itu sangat erat ya. Jadi multi stakeholder melingkupi seluruh stakeholder yang memang mendukung operasional Bandara Soekarno-Hatta. Apakah bicara dari sisi penyiapan infrastruktur bandaranya, dari penyelenggara bandaranya, penyelenggara navigasinya, kemudian juga kementerian lembaga terkaitnya ya, dan situ juga sama dari aspek pengamanan ya, keamanan di bandara, dalam hal ini Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat itu Pak Kapolresta memang langsung menghubungi kami ya, bahwa menyampaikan ada rencana penerbangan niaga tidak berjadwal atau kita sering sebut sebagai charter flight yang akan dilaksanakan oleh Polri dalam rangka pengangkutan logistik tadi dari bandara di Jakarta, dalam ini Soekarno-Hatta, menuju ke bandara di Padang, Minangkabau. Nah tentu dengan kondisi ini kita mengkoordinasikan langsung dengan otoritas bandara wilayah 6 Padang untuk memastikan bahwa ketersediaan alokasi slot ya dan operating hours di bandara yang bisa mengakomodir, sehingga kita mengkolaborasikan itu, mengkoordinasikan dengan teman-teman sehingga bisa berjalan dengan lancar sesuai yang harapkan. Tentu kami sangat berterima kasih ya dan mengapresiasi dukungan yang diberikan selama ini dari teman-teman Polri, terutama tentu Polresta Bandara Soekarno-Hatta, untuk sama-sama bagaimana memastikan pelayanan kepada penumpang pengguna jasa transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta bisa berjalan lancar. Selain pengamanan dan perizinan, dukungan maskapai penerbangan menjadi bagian penting dalam percepatan distribusi bantuan. Mulai dari penyediaan gudang kargo, pengaturan bongkar muat, hingga penambahan penerbangan ke daerah terdampak. Pada saat tanggal 3, itu kami langsung berkoordinasi dengan Bapak Kapolres terkait pengiriman misi bantuan ini. Dan yang kita langsung bongkar dengan Bapak Kapolres yang bantu kami secara langsung untuk terjun beserta jajarannya. Dan kita langsung membagi tugas untuk pemilahan barang berbagai tujuan, Medan, Aceh, dan Padang. Untuk di tanggal tersebut, dalam misi kemanusiaan, kita langsung membuka extra flight di kota-kota tersebut, bandara-bandara tujuan tersebut. Responnya untuk tim Rimbun dengan tim Kapolres Bandara itu terjalin sangat rapih ya untuk komunikasi segala macam, karena kita tahu harus kemana ini barangnya disampaikan dan apa duluan yang harus didahulukan untuk keberangkatan barang-barangnya, komoditinya apa, itu kita harus terus koordinasi dengan Bapak Kapolres dan jajarannya. Dalam waktu singkat, ratusan ton bantuan berhasil dikirimkan melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju wilayah bencana di Sumatera. Di tengah perannya sebagai jalur distribusi kemanusiaan, Polresta Bandara Soekarno-Hatta tetap menjalankan tugas utama, mengamankan mobilitas masyarakat di salah satu bandara tersibuk di Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta bukan hanya simpul transportasi udara, melainkan pintu gerbang utama keluar masuknya manusia dan barang dari dan menuju Indonesia. Di kawasan inilah Polresta Bandara Soekarno-Hatta menjalankan tugas negara, menjaga keamanan bandara, serta memastikan mobilisasi masyarakat berjalan aman dan tertib. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Bandara Soekarno-Hatta ini memiliki luas kurang lebih 2.200 hektar.
ya, yang terdiri dari Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 untuk penumpang, kemudian ada area perkantoran dan ada area kargo. Nah, Polres Bandara sendiri hadir di Bandara Soekarno-Hatta ini adalah untuk menjamin Kamtibmas bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga dari Polres Bandara Soekarno-Hatta sendiri itu memiliki 5 pos polisi di masing-masing terminal. Ya, tugas mereka adalah untuk melaksanakan pengamanan, menjamin seluruh masyarakat yang berangkat maupun tiba bisa aman dan kondusif. Dengan jumlah personil 522, kami mendukung Bandara Soekarno-Hatta ini sebagai objek vital nasional yang sudah ditetapkan negara. Bandara Soekarno-Hatta ini adalah pintu gerbang orang dan barang baik yang masuk ke Indonesia maupun yang akan keluar dari Indonesia ke luar negeri. Sehingga kemudian dengan langkah-langkah yang kita lakukan, proses patroli, itu adalah bagian dari cara kita bertindak. Nah, pada saat kita berhasil menemukan tindak pidana, tentu proses hukum yang akan kita laksanakan. Sebagai pintu gerbang masuk dan orang, kami di Bandara Soekarno-Hatta ini berkolaborasi dengan stakeholder. Di sini ada bea cukai, di sini ada karantina, di sini ada Angkasa Pura yang berkomitmen bersama untuk menjamin bahwa Bandara Soekarno-Hatta aman dan nyaman. Kami sampaikan bahwa sepanjang 2025 ini ada beberapa kasus yang menonjol yang kami ungkap. Pertama adalah berkaitan dengan upaya penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Dan itu berhasil kita gagalkan. Kami Satreskrim Bandara Suta merupakan salah satu satuan atau unsur yang kemudian ada di Polresta Bandara Suta, yang mana yang menjadi tugas pokok kami adalah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan juga penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandara. Ada beberapa kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Polresta Bandara, selain pencurian, ya, kemudian ada beberapa penyelundupan, baik barang maupun orang. Kita telah berhasil melakukan pengungkapan terhadap salah satu kasus yang memang terjadi di wilayah hukum Polres Bandara Suta adalah penyelundupan benih lobster. Selama 2025, kita telah berhasil mengungkap sebanyak 5 laporan polisi model A. Kemudian dari 5 laporan polisi tersebut, kita berhasil menetapkan tersangka ada 17 orang, ya, 12 orang kita lakukan penangkapan, berhasil kita tangkap dan kemudian kita tahan. Ya, ada 9 orang yang saat ini masih dalam pencarian atau masuk dalam daftar DPO. Kemudian dari 5 laporan polisi tersebut, kita berhasil menyelamatkan, ya, kurang lebih 822.000 benih lobster yang akan diselundupkan ke luar negeri. Apabila kita nominalkan kurang lebih 44 miliar, ya, kurang lebih sekitar itu. Terkait khusus kasus benih lobster, koordinasi kita dengan pihak APSEC dan Bea Cukai juga cukup intens. Kita sering berkomunikasi untuk saling bertukar informasi terkait modus, terkait apabila ada informasi dari masyarakat, kita juga saling bertukar informasi tersebut sehingga masing-masing pihak bisa melakukan serangkaian kegiatan, ya, untuk pencegahan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan itu sudah berjalan di wilayah hukum Polresta Bandara Suta. Untuk barang-barang yang masuk dari luar, ya, sekarang ini di Indonesia khususnya Jakarta lagi marak tentang penggunaan ethylene. Kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, Polres Bandara Soekarno-Hatta itu berhasil menggagalkan dan mencegah peredaran hampir 8.500 cartridge pot ethylene yang kalau dirupiahkan itu dengan nilai pasaran itu hampir 43 miliar rupiah. Jadi kami dari Sat Narkoba Polresta Soekarno-Hatta, kami memiliki komitmen untuk memberantas narkoba di wilayah hukum Polresta Soekarno-Hatta khususnya, dan luasnya juga mungkin sampai ke akar-akarnya. Jadi untuk tugas kami itu pada umumnya itu adalah adanya preventif, dan represif. Jadi kita di periode
Februari sampai November 2025 kita itu menangkap kurang lebih 67.389 catering vape itu Februari sampai November 2025. Dengan kita tuh ada mengungkap yang menonjol kasus yang Atomidat, yaitu ada home industry melibatkan 4 orang dan juga ada yang juga WNA-nya juga, itu 4.500 gram cairan Atomidat, itu home industry. Lalu untuk yang vape yang sudah jadi, itu kami ada mengungkap yang pertama itu di bulan Mei, itu 1.115 buah cartridge yang mengandung Atomidat. Lalu pada bulan November, ada yang Oktober, ada yang November, itu rangkaian pengembangan. Itu juga di total itu 8.500 buah cartridge vape yang mengandung Atomidat. Jadi data-datanya semua sudah kami tangkap, baik yang kami tangkap sendiri ataupun serahan dari instansi lain seperti Bea Cukai. Itu kami kelola datanya, informasinya, sehingga kami mencoba untuk mencari siapakah otaknya dari semua ini. Saya juga ingin memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya untuk Bea Cukai Soekarno-Hatta. Itu karena jujur saya sangat kagum juga dengan kinerja Bea Cukai. Karena dari Bea Cukai itu saya sampai kadang-kadang bisa heran gitu, kok bisa orang bawa setengah linting ganja aja kedetek gitu. Terus misalnya cuma bawa cartridge vape, cuma berapa, 3 biji, cuma 4 biji, bisa kedetek. Saya maksudnya ya apresiasi lah gitu. Dalam penanganan kasus narkotika, kita mempunyai kerjasama yang sangat bagus. Penanganan di dalam kawasan Pabean Bandara Soekarno-Hatta oleh Bea Cukai dan begitu keluar ditangani oleh teman-teman di Polresta Soekarno-Hatta. Banyak sekali jenis narkoba yang sudah kita ungkap. Yang terakhir yang lagi in adalah vape dengan isi Atomidat. Ada vape dengan isi THC atau ganja cair. Banyak kasus yang sudah kita sampaikan kepada teman-teman di Polres, sangat banyak. Dan kami juga merasa kerjasama ini bagus karena bisa mengungkap secara tuntas. Salah satu yang mungkin terbesar itu adalah pengungkapan ada sekitar 12 botol, masing-masing isinya sekitar 1 kilo. Dan itu kalau dijadikan Atomidat kemarin bisa sekitar 12.000 vape. Bea Cukai berkomitmen penuh untuk mendukung teman-teman dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka menanggulangi dan mengungkap semua penyalahgunaan narkotika. Dan himbauan kami kepada masyarakat adalah supaya jangan mencoba menggunakan narkotika. Tidak ada untungnya, semua akan berakhir kepada penyesalan. Pengamanan bandara tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga kesiapsiagaan menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Bandara Soekarno-Hatta bersiap menghadapi peningkatan arus penumpang yang kembali menguji kesiapan seluruh unsur pengamanan. Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta kembali menjadi salah satu titik mobilitas terpadat di Indonesia. Di tengah peningkatan arus penumpang ini, Polres Bandara Soekarno-Hatta menyiagakan kekuatan untuk memastikan libur akhir tahun berjalan aman dan kondusif. Kalau dari prediksi Kementerian Perhubungan, kami melihat bahwa di tahun 2025 ini akan ada lonjakan atau peningkatan 4,9% penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di mana di 2024 itu penumpang itu yang melalui Bandara Soekarno-Hatta sekitar 3,356 juta dan di tahun ini diprediksi 3,519 juta. Artinya ada peningkatan 4,9%. Jadi kami sampaikan memang per tanggal 19 Desember Polri sudah mulai melaksanakan kegiatan operasi Lilin Jaya 2025. Fokus dari pengamanan operasi Lilin adalah pertama Kamseltib Carlantas, bagaimana masyarakat dan orang yang akan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta ini bisa lancar dalam perjalanan. Kemudian yang kedua adalah pengamanan ibadah malam Natal dan malam Tahun Baru. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta ini bisa menjamin bahwa masyarakat yang akan mudik itu bisa benar-benar aman dan selamat. Untuk itu kami Polres Bandara sendiri sudah mendirikan
3 pos pengamanan yang kita dirikan di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3. Serta 1 pos terpadu antara Polri dan seluruh stakeholder yang didirikan oleh Angkasa Pura Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kemudian dalam proses pengamanan operasi lilin ini, kami tidak hanya fokus kepada kegiatan-kegiatan pengamanan di pos PAM, tetapi juga kami ada beberapa inovasi-inovasi yang kami lakukan. Yang pertama adalah pos ramah ibu dan anak yang kami dirikan di Terminal 3 dan Terminal 2 untuk membuat kegiatan-kegiatan yang positif karena kami siapkan semuanya, peralatan dan permainan. Ada mewarnai dan juga ada playground juga, dan diselangi kita wawancara atau memberikan himbauan kepada ibu dari pengguna jasa bahwa harus tetap menjaga keamanan anaknya di lingkungan seperti bandara ini. Programnya tadi sudah saya lihat ya, alhamdulillah kayaknya cukup menyenangkan untuk anak-anak dan bisa mengeksplor kreativitas buat anak-anak. Tadi ada program menggambar bersama, lalu bermain bersama dengan para poluan juga. Terima kasih untuk fasilitasnya dari Polri, sehingga anak-anak bisa merasa nyaman ketika menunggu penerbangan, dan juga fasilitas yang didapati juga sangat luar biasa. Jadi terima kasih sudah membersamai juga anak-anak. Peran Polan di sini adalah untuk menjaga anak-anak dan ibu agar nyaman, sehingga dibuatlah program Posko Ramah Ibu dan Anak dari Polres Bandara Soekarno-Hatta, sehingga memastikan dengan nyaman para pengguna jasa Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta. Kami juga memiliki inovasi layanan antar penumpang. Ini juga punya sejarah yang kami lakukan karena kami pada saat pos pengamanan ini banyak menemukan masyarakat kita yang sering salah terminal. Di tengah padatnya arus mudik dan liburan, Polres Bandara Soekarno-Hatta menegaskan komitmennya untuk hadir memberikan perlindungan dan pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Pada masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Indonesia, kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta menyampaikan dan mengucapkan selamat menyambut Hari Natal 2025 dan selamat menyambut liburan tahun baru 2026. Kehadiran Polri adalah untuk menjamin bahwa masyarakat bisa merayakan Natal dan juga merayakan liburan dengan penuh sukacita berkumpul bersama keluarga.